Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Ustaz Marjono, mungkin ada pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan dari brosur kita pagi ini, Ustaz. Yang pertama di halaman 2 di surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat 20. Mohon penjelasannya, Ustaz. Di situ Allah perintahkan pada seluruh manusia, i'lamu, ketahuilah. Untuk mengetahui ini berarti dengan ilmu, karena i'lamu. Nah, kalau kita tidak ngaji, tidak akan ngerti. Dunia ini menurut Allah isinya itu hanya permainan dan sendaguro. La'ibun walahwun, permainan dan sendaguro, ora tenanan. Permainan itu berarti sesuatu yang menyenangkan. Kalau sendaguro itu sesuatu yang melalaikan hati dari mengingat Allah. Isi dunia itu menurut Allah. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang memberi sifat pada dunia yang Dia ciptakan. Sifat dunia ini menyenangkan, laksana sebuah permainan, dan juga melenakan, melalaikan hati seseorang yang larut dalam permainan dunia. Selain itu, dunia ini juga zinah, perhiasan. Banyak toh manusia yang menghias dirinya dengan kemewahan dunia sampai lupa akhiratnya, berlomba-lomba mencari perhiasan dunia sampai melalaikan akhiratnya, hatinya terlena. Tidak sedikit orang yang ngaku Islam juga terlena dalam perhiasan dunia ini. Halal haram tidak dipedulikan lagi. Yang penting dapat kesenangan dunia, sogok suap dijalankan. Menipu, korupsi, tidak amanah, mengurangi takaran, menyembunyikan barang, cacat barang dagangan, dan lain sebagainya, kwitansi bodong, kan?
Ada tidak orang yang ngaku Islam melakukan itu? Manusia, bukan banyak, ya, tidak sedikit, ya. Berarti oke, ya. Karena kepencut dengan perhiasan dunia. Apa kita tidak boleh mencintai dunia? Boleh. Mencintai dan mengusahakan boleh. Tapi jangan larut kecintaan kita terhadap dunia. Kalau larut, bisa dipastikan lupa akhiratnya. Kalau untuk dunia semangat, ya. Tapi kalau untuk akhirat malas-malasan. Dapat iming-iming dunia, semangat, ya. Bahkan melamar pekerjaan itu syaratnya dari A sampai Z juga dipenuhi. Misal melamar satu pekerjaan minimal S1, itu ya tetap kuliah sampai S1 biar syarat itu terpenuhi. Belum lagi, ya, ada syarat yang mengatakan siap bekerja dalam tekanan, ya. Wong ditekan ya gelem kok gitu loh. Kenapa? Karena ada iming-imingnya, yaitu upah dunia. Bahkan banyak yang larut mengejar dunia, berlomba untuk dunia, tetapi malas berlomba untuk akhirat. Itu zinah, perhiasan dunia. Selain itu dunia isinya watafakhurum bainakum, untuk berbangga di antara manusia. Kalau sudah punya dunia yang melimpah, banyak yang sombong. Jadi dunia dijadikan satu kebanggaan. Loh, rumahku megah, ya. Mobilku mewah, barang-barangku, pakaianku, sepatuku, tasku, jamku branded. Nah, nih jam tanganku 11 miliar misalkan. Nah, misalkan ada jam tangan seharga 11 miliar. Ada enggak? Nah, kita enggak tahu ada apa enggak gitu loh. Jadi untuk kebanggaan, loh pangkat duniaku ini, ya. Jabatanku ini, ya. Jabatan kamu apa? Ya. Pekerjaanku ini, ya. Konon dipandang, dihormati oleh manusia, ya. Kekayaanku melimpah, titel akademiku tinggi, sampai kalau nulis namanya di kertas gak cukup kertasnya, ya. Karena berderet titel akademiknya. Anak cucuku sukses semua, ya. Kuliah di universitas favorit, fakultas favorit, lulus bekerja dengan upah yang tinggi. Sebulan bisa 50 juta, 80 juta, ratusan juta. Itu tafakhur dan takasur gitu lah. Wa takasurun fil amwali wal aulad. Isinya untuk saling membanggakan diri, sombong, dan banyak-banyakan harta dan keturunan. Maksudnya di situ membanggakan kesuksesan anak cucunya, keturunannya, juga membanggakan kekayaannya. Itu isi dunia. Menyenangkan enggak itu? Menyenangkan secara zahir. Sampai Allah
buat gambaran yang sangat mudah dipahami. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Dunia yang menyenangkan seperti itu yang disebut oleh Allah tadi, itu laksana air hujan, yang mana tanam-tanaman menjadi subur karena mendapat siraman air hujan. Jadi ijo royo-royo, menyenangkan petani ya. Panjenengan kalau bertani nandur, kena air hujan, tanaman panjenengan subur, itu seneng tidak? Pilih subur, ijo royo-royo, apa nandur langsung mati? Subur, ijo royo-royo, panen raya nanti. Itulah kesenangan dunia. Tapi ingat, tanaman yang awalnya hijau, tampak menyenangkan, satu hari nanti summa yahiju, tanaman itu akan menjadi kering. Kalau tanaman itu sudah kering, fatarahu musfarro, warnanya menjadi kuning. Kalau sudah menguning, summa yakunu hutoma, tanaman itu nanti akan binasa, akan hancur. Begitu pula ya, permainan dunia, senda guronya, kesenangannya, perhiasannya, kebanggaannya, kekayaannya, jabatannya, itu tampak menyenangkan seperti tanaman yang ijo royo-royo tadi. Sehingga semua manusia tertarik pada dunia. Sebagaimana petani yang senang melihat tanamannya subur. Petani tadi merawat, menjaga kan itu. Nah, manusia terhadap dunianya ya begitu, mengusahakan ini itu dan lain sebagainya, sampai manusia itu lupa. Ini manusia yang tidak ada iman, atau ada tapi tipis ya. Manusia yang mencampurkan antara yang hak dengan yang batil ya. Itu sampai lupa atau pura-pura lupa, dikira kesenangan dunia yang dimiliki itu akan abadi. Padahal satu hari nanti kesenangan dunia itu juga pasti akan dia tinggalkan, atau kesenangan dunia itu meninggalkan dirinya terlebih dahulu. Sebagaimana tanaman yang kering dan menguning tadi. Ingat ya, bukankah kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dari dunia? Kita hanya dibekali fitrah oleh Allah. Seiring berjalannya kehidupan, kita manusia ini mengusahakan untuk punya apa-apa dari dunia ini. Bergerak, berusaha, bekerja pagi sampai pagi, lembur dan lain sebagainya. Itu boleh. Tetapi ketahuilah, i'lamu, satu hari nanti apapun yang kita usahakan dari dunia, entah keluarga, karib kerabat, kekayaan, dan tetek bengek lainnya. Apa tetek bengek bahasa Indonesianya apa? Dan macam-macam lainnya yang ada di dunia yang kita usahakan, satu hari pasti akan kita tinggalkan, mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, pasti akan kita tinggalkan. Kapan itu? Saat kita mati.
keluarga kita tinggalkan, karib kerabat kita tinggalkan, handetolan, rekan-rekan, sahabat, pekerjaan, jabatan, kekayaan, rumah, mobil, kendaraan, jam-jam mewah, dan lain sebagainya pasti kita tinggalkan. Dan kita akan pergi dari dunia ini kembali lagi tanpa membawa apa-apa dari dunia. Yang kita bawa hanya amal soleh yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Datang tanpa membawa apa-apa, hanya fitrah. Fitrah itu kesiapan dan kemauan untuk beragama tauhid, itu fitrah. Nanti pergi meninggalkan dunia juga tanpa membawa apa-apa dari dunia. Yang kita bawa hanya amal soleh berdasar fitrah tadi. Na'ti ila hadhihi dunya bila syai'. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Wa nas'a min ajli kulli syai'. Sesudah itu kita mengusahakan untuk punya apa-apa dari dunia ini. Wa natruku kulla syai'. Sesudah itu fase berikutnya pasti akan kita tinggalkan apapun yang kita punya dari dunia. Wa nadhabu bila syai'. Sesudah itu kita akan pergi dari dunia tanpa membawa apa-apa lagi, sebagaimana ketika kita datang pertama kali ke dunia. Itulah sifat dunia. Maka jangan terlena. Suatu hari pasti akan hancur apa yang kita miliki dari dunia. Artinya tidak abadi, tidak akan kita bawa. Kita tinggalkan di dunia ini. Kalau kita sudah pergi dari dunia, di akhirat itu tinggal ada dua kemungkinan. Satu, azabun syadid. Wa fil akhirati azabun syadid, siksaan yang sangat keras. Yang kedua, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah dan keridhaan Allah. Hanya ada dua. Dan dua ini kita bisa milih sejak kita hidup di dunia. Kalau pilih di kehidupan abadi, mendapat siksaan yang sangat keras dari Allah, maka tidak usah taat pada Allah, tidak usah taat pada Rasulullah. Larut saja dalam kehidupan dunia, permainannya, sendaguranya, omong kosongnya. Pasti nanti akan mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu azabun syadid. Tapi kalau nanti di akhirat kepingin mendambakan, merindukan maghfirah minallah wa ridwan, ampunan dosa dari Allah dan keridhaannya, maka ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sampai ajal menjemput, sampai mati. Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, hanya ditukar dengan kesenangan dunia. Kalau Al-Quran melarang, meski untuk dunia menyenangkan, maka jangan dilakukan. Contoh, orang yang korupsi itu kan untuk kesenangan dunianya menyenangkan. Dia akan dapat uang tidak hanya 1 juta, 2 juta, miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan. Itu menyenangkan. Rumangsane
Dengan uang semua masalah beres. Tetapi Allah melarang yang namanya mencuri, korupsi. Orang yang memilih ampunan dan keridhaan Allah, dia tidak akan pernah mencuri ataupun korupsi meskipun hasilnya banyak. Riba, nah, riba lagi toh, sampai riba lagi kita. Masih ada riba di antara kita. Akan terus kita ulang sampai seluruh warga MTA tobat betul, berhenti total dari riba. Jangan ada 100 rupiah pun riba di tengah kita. Karena riba itu membinasakan dunia akhirat, menyengsarakan. Riba itu menyenangkan. Tidak keluar keringat banyak, tidak ini tiba-tiba dapat uang banyak. Menyenangkan riba itu. Ora rekoso untuk duit. Tetapi Al-Quran dan Nabi, Allah dan Rasulullah melarang dengan sangat keras, mengharamkan mutlak riba itu. Bahkan dikatakan pelaku-pelaku riba yang tetap ngeyel, tidak tobat, itu menjadi musuh Allah dan Rasul. Perang melawan Allah dan Rasul. Quran dan Sunnah melarang itu. Orang yang mendambakan ampunan dan keridhaan Allah di kehidupan abadi kelak, semenyenangkan apapun riba, dia tidak akan lakukan lagi. Kalau saat ini sedang melakukan, dia pasti akan tobat, berhenti total. Karena yang diharapkan bukan adzabun syadid, melainkan maghfirah dan ridwan dari Allah. Inilah tempat tinggal kita nanti, wa fil akhirah, darul akhirah, ya. Kampung akhirat itu tempat tinggal abadi manusia. Di sana adanya hanya neraka dan surga. Lah kelak kita mau bertempat tinggal di surga atau di neraka bisa dipilih dari dunia ini. Ya saat kita hidup, kalau mendambakan rahmat surganya Allah, berjalanlah di atas jalan yang Allah ridhoi. Kalau kepingin siksaan yang keras di neraka, sangat keras, silahkan bermaksiat, silahkan hidup berdasar hawa nafsu. Semuanya akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, karena tidak abadi. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedang akhirat itu tempat tinggal yang abadi. Dunia ini hanya sebatas balaghun ilal akhirah, sarana yang akan mengantarkan kita ke kampung akhirat. Karena manusia sebelum sampai akhirat harus lewat dunia dulu, diuji dulu. Apakah taat atau maksiat? Syukur atau sombong? Sabar atau gresulo? Ini dunia itu tempat ujian bagi manusia. Hasilnya nanti di akhirat. Kita akan terima rapor di akhirat. Apakah rapor kita merah semua? Kalau sekarang kan di dunia tidak ada toh rapor merah. Semua kan hitam sekarang ya kan? Kalau dulu zaman kita kan masih ada 5 itu kan merah. Sekarang yang 5 minimal harus 6. Padahal raison jawab blas ujiannya.
Maka sekarang itu banyak murid ujian wis masa bodoh. Ora sinau ya tetep iso jawab. Soalnya 30, jawabannya 40. Karena kolom jawabannya 40, padahal soalnya 30. Silang ya lah, A B C D. Itu ndak usah baca soal ditutup gini aja bisa kok memenuhi jawaban. Kan tinggal nyilang. Itu murid yang nggak serius begitu. Nera itu ngitung benih. Kadang bener jawabannya padahal ngawur. Tapi ujian iman tidak bisa diawur. Jawaban dari ujian keimanan itu harus pas dan tepat. Diuji kenikmatan, syukur. Diuji kesulitan, sabar. Harus tepat jawabannya. Allah itu luar biasa. Allah beri soal ujian, tetapi manusia sudah diberi jawaban oleh Allah. Ini ujianku itu dua, ya. Seneng dan susah. Itu soal ujian dari Allah. Hanya dua itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujianku itu menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kesusahan dan kesenangan. Jawabannya dibocorkan oleh Allah coba. Kalau diuji menyenangkan, jawaban syukur. Kalau diuji kesusahan, tulis jawabannya sabar. Sudah Allah kasih jawabannya, tapi banyak di antara manusia, di antara kita yang terbolak-balik jawabannya. Kenapa? Ya karena tidak paham agama, tidak mau ngaji. Quran ini Allah turunkan untuk dikaji biar manusia tidak tersesat jalan dalam kehidupan dunia. Tapi karena hawa nafsu terlampau mendominasi, Quran dicampakkan, hawa nafsu dijadikan Tuhan. Apa kata hawa nafsunya? Harus keturutan. Sampai-sampai harus meninggalkan Al-Quran, mencampakkan Al-Quran. Yang penting hawa nafsu keturutan, tidak peduli mencampakkan Al-Quran. Maka di kehidupan yang abadi, di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan demi siksaan. Na'udzubillah. Dan ayat itu Allah tutup dengan tegas sekali. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini memang mata, kesenangan. Tapi kesenangannya ghurur, menipu. Di ayat lain Allah sebut kesenangan dunia ini qalil, mata'un qalil. Kesenangannya hanya sedikit sekali. Sudah sedikit, menipu lagi. Tidak abadi. Kayak dulu Nabi sampai bersumpah atas nama Allah. Wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Walakinni khasyitu. Tetapi yang aku takutkan, antubsato alaikumud dunya. Yang aku takutkan atas kalian, wahai umatku, jika dunia ini dibentangkan untuk kalian. Kalau dunia ini dibentangkan untuk kalian, artinya kalian hanya peduli terhadap dunia, tidak ingat akhirat,
yang terjadi fatanafasuha kama tanafasuha. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Walakinni khasyitu an tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku takutkan dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana dulu dunia dibentangkan untuk orang-orang atau umat sebelum kalian. Maka kalian pasti akan berlomba untuk dunia dengan menghalalkan segala cara. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian dulu juga berlomba berebut dunia dengan menghalalkan segala cara. Jika itu yang terjadi, fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dulu dunia membinasakan mereka. Karena orang yang hanya berburu dunia itu pasti tidak mengindahkan akhiratnya. Padahal perintah Allah itu kejar kebahagiaan akhirat dengan segenap potensi. Di Al-Qasas ayat 77 kan begitu. Ayat itu kan terus kita ulang-ulang. Maka siapapun di antara kita yang sedang tertipu oleh dunia, ingatlah Al-Qasas 77 itu kan. Wabtaghi ya. Itu perintah Allah. Kejarlah, usahakanlah fima ataqallahu daral akhirah, kebahagiaan akhirat dengan segenap potensi yang telah Allah berikan kepadamu. Kita di dunia ini Bapak Ibu diberi Allah potensi untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Potensi akal, potensi ilmu, potensi tenaga, potensi kesehatan, potensi waktu, potensi harta, puncaknya potensi nyawa. Gunakan semua potensi itu untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Untuk urusan dunia, jangan kamu lupakan. Sebelum sampai akhirat, kita hidup di dunia dulu. Kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menopang hidup kita di dunia penuhi. Jangan lupakan. Di dunia kita butuh pangan. Usahakan bermaisah. Butuh sandang, butuh papan. Jangan malas untuk dunia. Ya, usahakan sandang, pangan, papan ini dengan cara yang ma'ruf, halalan thayyiba. Kalau kita mencari dunia dengan cara yang haram, berarti kita telah melupakan akhirat. Tandanya itu haram mau, halal juga mau, mencampur adukkan yang halal dan haram. Berarti dia telah membalik bunyi ayat itu. Seolah-olah ayatnya berbunyi, wabtaghi fima ataqallahu dunya. Kejarlah kebahagiaan dunia dengan segenap potensi yang Allah berikan. Walatan sanasibaka minal akhirah. Jangan kamu lupakan urusan akhiratmu. Sehingga kalau untuk dunia semangat. Semua potensi dia curahkan untuk dapat dunia. Kalau untuk urusan akhirat, mung nek iling. Kalau hanya ingat. Ini kan membalik ayat namanya. Meski bunyinya ayat tetap begitu, karena siapapun tidak bisa merubah ayat ini. Tetapi perbuatan kita seringkali menjadikan ayat ini terbalik melalui perbuatan kita. Kalau untuk dunia semangat ya, segenap potensi dicurahkan,
Untuk urusan akhirat, untuk urusan ngaji, males-malesan. Mengamalkan hasil kaji, tidak mau. Sholat berjamaah, males. Menunda-nunda sholat. Sedekah, infak, padahal Allah beri kemampuan, kikir, bakhil. Ini orang yang tidak akan selamat kalau model begini nih. Karena melawan aturan Allah dan Rasulullah, pasti tidak akan selamat. Namun demikian, kita juga diberi kebebasan oleh Allah. Isma syi'ta, fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka kamu, tapi ingat, satu hari kamu pasti mati. Wa ahbib man ahbabta, fa innaka mufarikuh. Cintailah siapapun yang ingin kamu cintai dari dunia ini. Siapapun di dunia ini yang kamu ingin cintai, silahkan cintai. Tapi ingat, fa innaka mufarikuh. Kamu pasti akan meninggalkannya, akan berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai. Entah keluargamu, anak-anakmu, pasangan hidupmu, handetolanmu, pekerjaanmu, harta duniamu, boleh kamu cintai. Tapi ingat, satu hari pasti kita akan berpisah dengan semua yang kita cintai di dunia ini. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesuka hatimu. Nek dalam bahasa Jawa, berbuatlah manut sakarep udelmu dhewe. Ya dah? Itu kan sering toh kita dengar ngomong sakarepe dhewe manut udele dhewe. Ini tidak tahu kenapa udel jadi salah. Silahkan berucap, berbuat, bersikap sesuka hati kita. Silahkan, kita dipersilahkan oleh Allah. Mau taat, mau maksiat, mau jujur, mau bohong, mau adil, mau dolim, mau membela kebenaran atau kebatilan, silahkan berbuat sakarepmu. Ingat, fa innaka majziyun bihi. Kamu akan mendapat balasan atas apa yang kamu perbuat. Itu ketika Jibril datang kepada Nabi, tentu Jibril mendapat perintah dari Allah. Jibril mengatakan pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarikuh. Cintailah wahai Muhammad siapapun yang ingin kau cintai. Tapi ingat, satu hari pasti kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu Muhammad, tapi ketahuilah kamu akan mendapatkan balasan. Summa qala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada solat malamnya yang istiqomah. Syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Kemuliaan seorang mukmin, kehormatannya ada pada tidak meminta-minta kepada manusia.
Jadi seorang mukmin itu kalau dia istiqomah qiyamul lail dijamin oleh Nabi melalui malaikat Jibril tadi, dia akan mulia. Sholat malam yang istiqomah. Orang itu kalau sholat malamnya istiqomah, sholat wajibnya jangan ditanya lagi. Tidak ada ceritanya orang sholat wajib berantakan, tiba-tiba sholat malamnya istiqomah. Yang disebut oleh malaikat Jibril di sini qiyamul lail, sholat malam, itu karena orang yang istiqomah sholat malam bisa dipastikan sholat wajibnya itu baik, terjaga. Dan kehormatan seorang mukmin, dia tidak sengaja meminta-minta kepada orang lain, tidak menjadi beban orang lain. Itu kehormatan seorang mukmin. Ini hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 4 halaman 360, nomor hadis 7921. Nah inilah Bapak Ibu, hati-hati terhadap dunia. Bukankah Allah sudah berpesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hei manusia, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqa. Wahai segenap manusia, kira-kira kita ini manusia atau bukan? Kalau masih merasa jadi manusia, perhatikan pesan Allah itu. Tapi kalau sudah tidak merasa manusia, ya tidak perlu memperhatikan pesan Allah itu. Kalau masih menjadi manusia, ingat pesan Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Coba sekali lagi kita ingat itu, Quran surat Fatir ya. Ayat 5 sampai 7 itu. Surat ke-35. Ayo. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 5 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Manusia itu tertipu oleh dunia. Itu sebabnya hanya satu: tergoda oleh bujuk rayu setan. Menurut Allah di ayat ini kan begitu. Padahal setan itu musuh yang nyata. Allah sudah beritahu kepada kita, inna syaitana lakum adu. Setan itu bagi kalian wahai manusia itu musuh yang nyata. Dan pekerjaan setan sebagai musuh
itu cari teman dari kalangan manusia. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Nyari teman dari manusia untuk menemani kelak di neraka yang menyala-nyala. Makanya Allah wanti-wanti karena setan itu musuh, fattakhiduhu aduwa. Perlakukan setan sebagai musuh. Jangan perlakukan setan sebagai teman setia. Kalau kita menjadikan setan sebagai teman setia, artinya apa kata setan kita turuti, apa kata hawa nafsu kita turuti, maka nanti akan jadi temannya setan di neraka. Oleh karenanya jangan pernah tertipu oleh dunia. Jangan pernah tertipu oleh setan yang pandai menipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Kalau sampai tertipu, nanti jadi temannya setan. Hidup di dunia hanya sebentar, paling usia kita sampai berapa toh? 60, 70 itu usia kebanyakan umat Nabi Muhammad. Hanya sedikit dari umat beliau yang mendapat kelebihan dari usia tersebut. Yang di atas 70 itu hanya sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Dengan catatan usia panjang yang Allah berikan betul-betul kita gunakan dalam ketaatan, jangan digunakan dalam kemaksiatan. Biar jadi manusia terbaik di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu kalau diberi usia panjang, dia gunakan usia panjang untuk amal soleh, bukan untuk amal toleh. Beda satu huruf itu, sod sama tok, artinya sudah beda. Kalau soleh ke surga, kalau toleh ke neraka. Hanya satu huruf bedanya. Amalun soleh dan amalun toleh. Yang sod pakai sod itu mendapat rahmat Allah, ke surganya Allah. Yang pakai tok mendapat murkanya Allah, ke neraka. Pilih pakai sod atau pilih pakai tok, kan gitu, tinggal dipilih saja. Kalau kita diberi usia oleh Allah, gunakan untuk amal soleh sependek apapun usia yang Allah berikan. Jangan sia-siakan usia berlalu begitu saja tanpa amal soleh. Jangan biarkan usia kita berlalu sedetik saja tanpa amal soleh. Karena Nabi juga bersabda, seburuk-buruk manusia, ketika ditanya fa'ayyun nas syarrun, manusia yang bagaimana ya Rasulullah yang paling buruk di sisi Allah? Nabi menjawab, man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk di sisi Allah, dia sudah diberi oleh Allah usia yang panjang, tapi dengan panjangnya usia digunakan untuk kemaksiatan, amal yang buruk. Lah usia kita itu tidak lama. Mau sampai kapan kita hidup? Apa mungkin kita hidup 1000 tahun? Tidak mungkin. 200 tahun? Tidak mungkin. Oh, mungkin saja jika Allah berkehendak. Iya, kalau Allah berkehendak itu mungkin saja dan pasti. Tetapi dalam hal ini Allah tidak berkehendak. Umat Nabi Muhammad kok hidupnya sampai 300 tahun, 200 tahun, Allah nggak menghendaki itu.
hidup di dunia hanya sebentar, beramal toleh sampai di rumah yang abadi, kampung halaman abadi, neraka selama-lamanya karena tertipu oleh dunia, tertipu oleh setan. Naudzubillah, ora cucuk gitu lah. Uripe ning donya ora cucuk, hidup hanya puluhan tahun. Disiksa selama-lamanya tanpa ujung, tanpa tepi. Baru akan keluar dari neraka kalau nanti ada unta masuk lubang jarum. Mungkin nggak unta masuk lubang jarum? Nggak mungkin, mustahil, tangeh lamun gitu lah. Kalau sudah masuk neraka, ya nggak akan keluar, khalidina fiha, selama-lamanya di situ. Disiksa menunggu kapan nenek unta mlebu lubang jarum. Ya. Dia akan terus kesakitan sampai unta masuk lubang jarum. Unta sebesar itu, lubang jarum sekecil itu. Gimana masuknya? Lawang lubang jarum itu kita mau memasukkan benang yang memang itu tempatnya di situ. Itu luput-luput, didilat, diemut, lebokke. Masih luput, jilat lagi, puntir-puntir, lebokke, luput lagi. Gimana unta mau masuk? Afala ta'qilun. Ayo berpikir, tatafakkarun. Jelas tidak mungkin. Karena neraka itu kekal selamanya, surga juga selamanya. Ya tentu kita memilih bertempat tinggal di surga dengan kesenangan yang luar biasa yang Allah gambarkan, sebagiannya ada di brosur kita ini. Suasana yang damai, sejuk, air mengalir, tidak pernah kering, menyenangkan, udaranya menenangkan hati, tidak panas, tidak dingin, sejuk sekali. Gambaran yang Allah berikan tentang suasana surgawi. Airnya jernih sekali, ada sungai Khomer. Nanti kita minum tidak akan pusing gitu kan? Tidak akan pening, tidak akan mabuk gitu kan? Karena itu Khomer surgawi, menyegarkan gitu. Beda dengan Khomer dunia, bisa menghilangkan akal itu Khomer dunia. Wes mumet, ngeleyang, badan gak karuan. Inilah gambaran surgawi dengan suasana yang sangat menenangkan, sangat mendamaikan. Tidak ada orang rasan-rasan di surga, ya. Tidak ada orang berbuat maksiat di surga. Yang ada hanya keharmonisan. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Di Ar-Ra'd 23-24 ya. Mari dilihat itu surat ke-13. Surat Ar-Ra'd, surat ke-3 ayat 20. Surat ke-13. Surat ke-13 ayat 23 dan 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya.
Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sobartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kalau kita ditanya, maukah kita masuk surga Aden? Kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu mau tidak masuk surga Aden? Mau. Semuanya orang Islam pasti menjawab mau. Tetapi ini tidak hanya sebatas jawaban mau atau tidak mau. Kalau mau, ada syaratnya. Syaratnya untuk masuk surga Aden itu soleh. Waman solaha. Soleh. Siapapun orang yang soleh, dia akan masuk surga Aden. Syaratnya itu hanya satu dari Allah, soleh. Mau masuk surga Aden? Mau. Iki syaratnya. Berusaha kamu jadi orang yang soleh atau solehah, pasti akan masuk surga Aden. Kalau sudah masuk ke surga Aden, seluruh malaikat Allah datang menyambut dan mengatakan, menyambut kedatangan ahli surga, Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan, kesejahteraan atas kalian wahai penghuni surga, karena kesabaran kalian ketika di dunia. Sabar tidak tergoda oleh permainan dunia, tidak terlena oleh kebanggaan dunia. Sabar tidak tertipu oleh setan yang pandai menipu. Sabar tidak tertipu, tidak terlena oleh kemewahan dunia. Sabar mencari dunia dengan cara halal dan thayyib. Maka salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Maka alangkah indahnya tempat kesudahan itu. Hanya soleh syaratnya, Bapak Ibu. Soleh ini kan gabungan dari 4 kebaikan soleh itu. 1 kebaikan yang disebut thayyib, 2 kebaikan yang disebut khair, 3 kebaikan yang disebut ma'ruf, 4 kebaikan yang disebut ihsan. Gabungan keempatnya sama dengan solih. Kalau hanya thayyib saja belum soleh. Harus ada 4-4-nya pada diri kita. Thayyib itu segala sesuatu yang kita makan, kita minum, kita kenakan, baik pakaian, rumah, mobil, kendaraan, dan segala sesuatu dari perabotan dunia ini, itu harus thayyib. Baik cara memperolehnya. Kemudian kita harus cinta pada kebaikan yang namanya khair. Khair itu kebaikan masih sifat. Nah, bentuknya sifat, belum sikap. Jujur itu kebaikan berupa sifat. Sifat baik berupa jujur. Adil itu masih khair, sifat. Sifat kebaikan berupa adil. Ketika kita memilih berbuat jujur, memilih kejujuran, saat itulah dari khair berubah menjadi ma'ruf. Karena ma'ruf itu sikap. Kebaikan berupa sikap. Kita cinta dengan yang namanya jujur. Jangan hanya cinta tok, tapi juga harus berbuat jujur. Lah saat kita berbuat jujur, berarti kita telah bersikap. Ini menjadi ma'ruf kebaikannya. Kalau khair itu sifat baik, ma'ruf itu sikap baik. Kemudian meningkat jadi ihsan. Orang itu kalau sudah terus memilih bersikap baik dalam hidupnya, dia akan punya perasaan terus diawasi oleh Allah.
mau riba, takut. Karena Allah mengawasi. Mau bergaul bebas, takut. Karena yakin Allah mengawasi. Nah, itulah ihsan. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau keempat-empatnya ini ada pada kita, maka soleh hasilnya. Lah surga Aden akan ditempati oleh manusia yang punya 4 kriteria baik ini. Makanannya, minumannya, pakaiannya, mobilnya, semua harta dunianya itu thayyib, dari hasil yang thayyib. Samping itu meski dia punya jabatan, kekayaan, ilmu yang tinggi, dia tetap bersifat cinta pada sifat yang baik. Kemudian sifat yang baik yang dia cintai, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dia pun tidak hanya sekedar cinta pada sifat kebaikan, tapi juga bersikap terhadap kebaikan. Sikapnya baik. Dan terus merasa diawasi oleh Allah. Lah itulah orang soleh. Maka sabar. Hanya sebentar kok kita di dunia. Maka jangan lelah untuk sabar di dunia. Karena hanya sebentar. Dunia ini penat. Dunia ini melelahkan. Memang iya. Manusia itu diciptakan oleh Allah memang untuk berlelah-lelah di dunia. Lah tempat istirahatnya nanti di kampung akhirat, yaitu di surganya Allah. Satu-satunya tempat untuk lepas dari kepenatan dunia hanya surganya Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Sejak kita di alam rahim sudah susah, sudah lelah, sudah payah. Saat kita lahir ke dunia, bayi kita juga payah. Ngompol nangis, lapar nangis, haus nangis, ora mudeng kita. Pokoknya ngelak nangis. Ndak ngomong kepada ibunya. Karena belum bisa ngomong. Lelah toh. Saat sudah usia berangkang, susah payah juga kita. Berangkang, jatuh bangun, lagi berangkang pelan-pelan, di depannya ada jangkrik, ambil makan, ya. Karena nggak ngerti, ada kecoa dikejar, ya. Lelah kita. Saat usia tetah, ya, jatuh bangun juga. Usia sekolah juga lelah, jam 7 mangkat sekolah. Kaya ngene rasane wong dadi murid. Lelah. Selesai sekolah 12 tahun wajib. Bagi yang kuliah ya lelah. Bagi yang kerja lelah. Bahkan nganggur loh lelah. Orang ngopo-ngopo loh lelah juga. Gaweane mung turu itu ya lelah. Kesel sudah. Manusia memang lelah. Usia menikah lelah. Harus membina rumah tangga. Menyatukan dua hati yang kadang berbeda antara suami dan istri. Nanti Allah anugerahi anak, amanah itu dari Allah. Ngurus anak lelah. Ngeragati anak lelah. Sampai puncaknya, puncak lelah kita di sakaratul maut. Kalau amal kita soleh, sesudah sakaratul maut sudah istirahat dari lelahnya dunia. Tapi kalau amalnya toleh, habis sakaratul maut tambah lelah lagi. Disiksa di alam kubur, nunggu kiamat. Nanti datang kiamat, semakin lelah seret ke neraka. Gak ada kata istirahatnya. Satu-satunya cara untuk beristirahat, yaitu di surganya Allah dengan cara tidak tertipu oleh dunia. Karena dunia
isinya hanya permainan, sendaguro yang melenakan hati, perhiasan, kesenangan, kebanggaan, oke-okean bondo, duur-duuran pangkat, jabatan. Itu dunia bagi orang yang tidak punya iman. Mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Terus ada lagi?